Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV Matic tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama itu kita perhatikan dari luar ya, dari luar. Jadi fisik luar kita perhatikan. Yang paling mudah adalah dari tongkrongan atau dudukan mobil. Jadi mobil yang masih bagus, dia tongkrongan atau dudukannya dia masih lurus. Dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia ada miring ke kiri atau ke kanan, berarti permasalahannya ada di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama kita perhatikan ini adalah nut ya. Jadi nut ini adalah batasan atau sambungan antara parts dari bagian luar atau bodi mobil ya. Jadi nut kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan bagian kanan, serta untuk di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan atau pantulan objek-objek atau benda-benda yang di seputar mobil itu dia memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek juga bagian-bagian yang lain seperti di bagian lampu kita cek, terus kaca-kaca juga kita cek, nah ban juga kita cek nih, ban sama velg. Ban juga masih cukup tebal, yang bagian belakang ini sekitar mungkin 80% masih ada. Nah, sekarang kita ke bagian depan juga masih sekitar 70% nya ada. Oke, jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan keseluruhan dari bagian luar mobil itu oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan dari keseluruhan mobil oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Kita coba buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita pastikan yang pertama kali itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa dia tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi atau kemungkinan mobil terkena banjir. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat yang susah dibersihkan ya. Kisi-kisi seperti ini. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal itu berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong jok. Nah, ini terang ya. Pastikan bahwa kolong jok ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bagian kolong ya, kolong-kolong sudah oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali coba kita rasakan bagaimana duduknya, terus aura dari kendaraannya cocok atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga di sini nih kondisi dashboard. Pastikan bahwa kondisi di dashboard itu masih oke. Terus habis itu kita perhatikan juga di sini nih plafon, kita perhatikan, pastikan bahwa kondisi plafon juga masih oke, serta kondisi dari jok pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, ini dia joknya ini sarung ya. Jadi sarung, dia sifatnya tidak permanen. Terus habis itu yang di bahan di bahan jok yang di dalamnya itu yang bawaan pabrik itu bahannya fabric dia seperti ini, fabric sama bludru ya kombinasi. Nah, oke, pastikan jika kita kita cek bagian interior, pastikan kondisinya aman. Nah, setelah itu kita coba nyalakan mesin mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mesin mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli ya, rembesan oli. Terus kaki-kaki juga kita periksa, kita pastikan kondisinya tidak ada rembesan. Terus habis itu tidak ada keropos pada bagian mobil. Terus habis itu kondisi oli, level oli juga kita periksa. Terus radiator coolant ya, kondisi dan levelnya juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu oke. Nah, barulah kita coba nyalakan mobil.
Nah ini dia ini ya colokan kunci. Sekarang kita colokin dulu. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di dinamo starternya atau di akinya sudah soak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin bisa kita rasakan yang pertama dengan kita pegang setir, rasakan bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesinnya masuk. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu halus atau minim masuk ke dalam ya. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Dan bisa jadi permasalahannya di ini mesinnya pincang ya, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita perhatikan nih di kilometer mobil ya. Oke, nah sekarang kita periksa ya berapa kilometer dari Grand Livina ini. Nah, kilometernya di 89.000. Jadi mobil ini kebetulan tangan pertama dari baru. Nah, dia masih lengkap juga. Ini buku servis juga masih ada, serta buku manual juga masih ada. Terus habis itu juga ada bon-bon ya. Ada beberapa bon juga yang sebelumnya yang masih disimpan seperti itu. Oke. Nah, dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik ya, secara keseluruhan, serta record servisnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai tidak sinkron. Karena apa? Karena jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset, susah kita untuk memprediksi perawatan berikutnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin bagian sini. Nah, di bagian sampingnya ada buat buka tangki bensin. Oke, nah di bagian sini ini buat ada sekring ya, sekring, sama di sini AC kita cek masih dingin ya, ini kisi-kisi AC. Oke, sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa juga dulu door trim nih. Nah, door trim juga kondisi untuk ukuran mobil tahun 2007 masih lumayan oke, lumayan bagus. Nah, terus habis itu di bagian sini ada, nah di sini ada pengaturan buat ini apa namanya? Ini buat power window di keempat sisi. Nah, di bagian sini buat central lock, di bagian sini buat lock unlock power window. Oke, sekarang kita buka saja power windownya. Nah, terus habis itu, spion kebetulan dia masih manual ya. Jadi kalau nggak salah dia masih manual, belum ada controllernya di bagian sini ya. Jadi masih touchscreen, layar sentuh seperti itu. Oke, nah terus habis itu untuk bagian pintu kita perlu periksa juga nih sealer pintu nih. Karena apa? Karena apabila sealer sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, dan apabila sealer sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini dia di agak sebelah kanan sedikit, kita dorong ke sebelah kiri ya. Nah, oke. Nah, mesin Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin ini apa namanya itu Livina ya, Livina yang pendek ya, Livina yang pendek bukan Grand Livina. Terus sama persis dengan mesinnya ini Nissan Mars yang 1500 cc. Mungkin itu aja. Apa ada yang lain? Coba deh nanti komentar deh kalau ada yang lain ya. Nah, untuk memperhatikan kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan di ritme suaranya serta getaran mesinnya. Pastikan bahwa ritme suaranya dia beraturan konstan, suaranya juga masih halus, terus getaran juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan yang pertama ini di kap mesin juga ada sealer nih. Sealer sama bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya masih oke serta tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, serta di bagian depannya ada besi yang memanjang di depan, kita sebut apron. Apron juga kita periksa, pastikan bahwa dia kondisinya oke, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal atau baut-baut pada mesin. Pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah atau sulit untuk dibersihkan. Seperti itu. Nah, fan listriknya juga kita perhatikan, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Nah, oke. Setelah kita periksa ke bagian mesin, sekarang kita tutup kap mesin. Sekarang kita periksa ke bagian lain. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil dengan
mobil keluarga ya, dengan kapasitas 7 penumpang yang harganya juga sekarang relatif terjangkau. Terus perawatannya juga bengkel, hampir semua bengkel juga bisa menanganinya. Tingkat kenyamanannya juga oke, bentuknya juga masih oke untuk ukuran tahun 2007 seperti itu. Terus habis itu rasa berkendaranya juga enak. Terus termasuk dulu mobil yang favorit juga ya, favorit dengan populasinya juga lumayan. Mungkin Suzuki Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang coba kita periksa ke bagian tengah dan bagian belakang. Oke, saya coba masuk ya, saya coba masuk, kita periksa. Oke, nah saya masuk ke dalam. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 7 ya, sekitar 7 jari. Nah untuk headroom saya masih ada dapat sekitar hampir 7 ya, 6 atau 7 sekitar segitu. Nah terus habis itu kita sebelum melihat di tengah, kita ke belakang dulu. Nah di bagian belakang ini bisa buat 2 penumpang. Nah cuman dia memang tidak ada senderan kepala. Nah di bagian samping sini ini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Ada juga handle tangan yang retract modelnya sudah retract. Nah di sini ada lampu baca. Nah di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan juga. Nah di sini handle tangannya juga modelnya model retract juga. Oke, nah pelipatannya dia 100% ke depan. Kalau nggak salah dia rata ya, bisa menjadikan bagasinya ini rata ya, rata lantai. Oke, nah sekarang kita ke bagian tengah. Nah oke, nah di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa. 3 penumpang dewasa, terus habis itu ada 2 senderan kepala. Terus habis itu juga senderan juga bisa di reclining juga ya. Ini 2 senderan kepala bisa diatur level ketinggiannya. Di bagian tengah ada ini ada senderan tangan juga, cuman di sini ada resletingnya, jadi kita buka. Di bagian dalam bisa jadi senderan tangan juga di tengah apabila kita duduk berdua. Terus habis itu kita ke bagian ini seat belt juga ada sini 3 titik sama ada 2 titik di bagian tengah. Oke, nah sekarang kita ke bagian sini. Bagian sini dia ini handle tangan sudah model retract juga. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di bagian sini ada kantong ya, kantong penyimpanan. Nah dia sudah ada kisi-kisi AC di bagian tengah bawah sini ya. Oke, nah di bagian sini ada lampu baca juga di tengah, serta di sini ada handle tangan yang bisa model retract ya. Oke, sekarang kita keluar, kita periksa. Nah di sini door trim juga kondisi juga masih oke nih, bahannya bahan beludru. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah sudah dilengkapi dengan child lock, mudah pengoperasiannya, tinggal dengan jari saja bisa. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu juga kita periksa nih, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah oke, kita ke bagian bagasi. Nah ini buat pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, nah sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang. Nah ini kayaknya dia polos banget ini mobil ya, jadi dari baru kayaknya nggak ada ditambah-tambah nih. Talang air nggak ditambah, ini juga nggak ditambah. Nah di sini spoiler belum ada. Nah ini ada lampu rem. Terus habis itu di bagian sini kaca sudah dilengkapi dengan defogger, wiper belakang juga sudah ada. Nah terus kamera ini juga belum ada sih, kamera sama karena belum TV, sama sensor parkir juga belum ada. Nah terus ini XP Matic. Nah untuk pembukaan pintu dia di bagian sini, ini colokan kunci. Sekarang kita coba buka pintu bagasi. Oke. Nah pada pintu bagasi ini sealer nih, jangan lupa kita periksa juga, pastikan bahwa kondisi sealer itu oke ya. Sama bagian tulang-tulangan pintu juga kita periksa nih, jangan lupa, untuk memastikan bahwa mobil tidak bekas nabrak belakang. Jadi kita pastikan tulangannya ini tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah terus untuk bagasi sendiri tidak terlalu besar kapasitasnya, tapi kalau dilipat bisa dapat space yang lumayan. Nah di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan. Nah tempat penyimpanan tertutup. Nah di bagian bawahnya lagi nih kalau kita periksa, tapi susah kalau dengan satu tangan. Ini ada ban cadangan. Nah bisa dibuka nih ban cadangan. Terus dia ukurannya ini sama, serta velgnya juga sama ya. Velgnya juga sama dengan yang lain. Terus habis itu di bagian sini nih agak gelap ya. Nah di sini bisa kita ngeliat nih. Nah ini gelap. Nah iya. Nah
kita periksa juga bagian tempat ban cadangan untuk memastikan jangan sampai ada karat atau jangan sampai ada reparasi, untuk memastikan bahwa mobil tidak nabrak belakang dan tidak bekas banjir. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa velg ban. Oke, sekarang kita periksa di sini door trim kondisinya juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah ini. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut kita periksa ke bagian depan. Nah, bagian depan ini door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan bagian depan ya. Oke. Sekarang kita periksa apa saja yang ada di bagian dashboard nih, bagian depan. Nah, terus untuk setir secara keseluruhan kondisi masih oke. Nah, di sini tidak ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, cuman secara keseluruhan bagian dalam, nah ini ada lecet-lecet pemakaian sih. Nah, cuman secara keseluruhan mesin setir kondisi masih oke. Nah, di bagian sini ada konsol speedometer. Konsol speedometer. Nah, di sini buat pengaturan lampu sen. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat wiper ya, air wiper depan belakang. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini kisi-kisi AC juga masih dingin. Nah, ini tape-nya orisinil nih kayaknya nih, orisinil bawaan dari mobil, bisa CD, terus radio FM AM. Bagian sini ada tombol lampu hazard. Nah, di bagian bawah nih ada pengaturan buat AC. Jadi di sini buat arah semburan AC, di sini ada ventilasi luar dalam. Terus habis itu di sini buat suhu AC, di bagian sini ada kecepatan AC sampai 4 level. Di bagian sini ada defogger belakang ya, kaca belakang. Nah, di bagian sini ada colokan rokok, bisa sebagai power outlet. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 2. Nah, di sini matic ya, dia sampai low-nya tuh di 1 ya, 1 2, terus D N R terus P ya, shift lock. Terus di sini ada handle rem tangan. Nah, di bagian sini juga bisa kita periksa nih. Kalau ada sisa-sisa lumpur atau ada karat ya, bekas karat segala macam, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini, di sini polos, tidak ada apa-apa. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, sama di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Nih di sini, nih. Nah, oke. Nah, kita ke bagian atas. Handle tangan sudah model retract. Nah, untuk spion tidak ada cerminnya. Sun visor tidak ada cermin. Nah, spion bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, untuk supir, sun visornya juga tidak ada cermin. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV Matic tahun 2007. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Jangan lupa dibuka. Jadi ada yang suka komentar nggak ada harga di deskripsi video ini ya, semua lengkap. Nah, terus apa tadi ya? Pembelian udah ya? Cash, kredit. Pembeliannya bisa dengan cash, kredit, atau bertambah. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive nih. Mobil harus kita test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, terus performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya masih oke atau tidak, terus pengeremannya masih oke atau tidak, terus maticnya juga masih responsif atau tidak, terus perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor ini terletak di sini nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas. Nah, ini ke Zal Motor mudah nih, dari gerbang utama tadi itu tinggal ketemu bundaran, maju, terus tinggal belok ke kiri. Nah, ini pas ada di hook nih tuh, di hook di pojok ya, Zal Motor. Oke. Nah, mungkin ini video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar mengetahui info video terbaru serta stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.
Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video mobil-mobil Nissan yang lain, serta ada playlist mengenai video beberapa tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Terima kasih komentarnya, silakan. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.